Ibu Bapak dan teman-teman sekalian, jadi saya ingin melanjutkan tadi, situasi kita memang tidak baik-baik saja, dan terutama soal penegakan hukum ini yang menjadi sorotan kita. Tadi kita sempat berbincang soal apa yang paling penting sebetulnya untuk ditegakkan, apa dijalankan sekarang. Terutama adalah soal supremasi hukum yang betul-betul dijalankan secara berkeadilan. Nah, kita akan kesempatan pertama saya ingin berikan kepada Romo Magnis, oke. Kepada Romo Magnis dulu, untuk menyampaikan keprihatinan, dan tentu saja bukan hanya keprihatinan tadi soal harapan nanti Romo ke depan seperti apa. Silakan Romo. Teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, sekarang bagaimana? Nah, puji Tuhan. Saya mau mulai sebetulnya dengan reformasi. Reformasi bagi saya suatu peristiwa yang luar biasa. Sesudah sekian tahun Indonesia merdeka, akhirnya berkat perjuangan mahasiswa dan tidak hanya mahasiswa, Indonesia berhasil menginstall demokrasi, hak-hak asasi manusia ke dalam undang-undang dasar dan dalam realitas, dan dalam undang-undang dasar saya kira pasal 1, 2 akhirnya ditulis bahwa negara hukum, Indonesia adalah negara hukum. Ini suatu kemajuan yang luar biasa. Sampai sekarang masih ada yang mempertanyakan apakah hak asasi manusia itu tidak terlalu individualistik dan nonsens seperti itu di dalam masyarakat sekarang. Tentu hak asasi manusia itu amat perlu karena kita semua sudah diindividualkan. Kita tanpa KTP kita bisa berdiri di depan polisi dan tidak diakui bahwa kita ini ada. Di sekolah itu sejak SD anak dilatih untuk memperhatikan ranking, dan kalau misalnya kita dalam ujian mau sosial dan membantu teman yang mengalami kesulitan dalam menjawab, malah dua-duanya dihukum sebagai tidak jujur. Kita tanpa tempat kerja masing-masing tidak bisa hidup dari gotong royong dan sebagainya. Jadi hak asasi manusia itu amat sangat penting itu. Kalau nyata-nyata dihormati, berarti kehidupan bersama kita adalah kehidupan yang etis, yang manusiawi, yang membanggakan. Demokrasi tentu saja, ya, Bung Karno bulan Juli 1945 mengatakan kita memastikan kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan individu. Tetapi rakyat itu apa tanpa individu? Dan kemerdekaan juga berarti akhirnya kemerdekaan untuk sendiri menentukan siapa yang memimpin kita dan ke arah mana. Jadi saya anggap reformasi sebagai sesuatu yang luar biasa, yang menunjukkan juga bahwa pada dasarnya Indonesia masih dalam pandangan saya merupakan sebuah sukses story. Dibandingkan dengan banyak negara lain, ya kita melalui masa-masa gelap dan segala macam masalah. Kita akhirnya berhasil. Waktu reformasi sendiri menjelang itu ada konflik-konflik yang berbahaya atas dasar agama, konflik etnik dan sebagainya, berhasil diatasi
itu bagus. Yang tidak berhasil itu adalah membuat nyata tuntutan mahasiswa berantas KKN. Berantas korupsi, kolusi, nepotisme. Dan itu sesuatu yang yang gawat. Kalau negara menjadi korup, kalau virus korupsi itu masuk, virus ketidakadilan, itu akan masuk ke dalam hidup bersama. Dan kita tidak bisa membangun suatu negara yang aman kalau tidak ada adil. Indonesia kan ada, saya kira, judul satu buku yang pernah saya baca, The Improbable Nation. Dari Sabang sampai Merauke, mungkin tidak sampai ke Nduga, orang bisa dengan aman. Orang Indonesia itu ratusan etnik, budaya, bahasa, orientasi agama. Orang sebagai orang Bugis merasa bangga bahwa dia orang Indonesia. Sebagai orang Indonesia dia merasa bangga dia orang Bugis, dia orang Jawa, dia orang Manggarai dan sebagainya. Itu sesuatu yang bagus. Tetapi umpamanya 50% masyarakat kita yang masih belum betul-betul sejahtera. Miskin katanya masih 9%. Betul-betul miskin. Lalu ada daerah yang ketinggalan, daerah yang dimainkan orang kecil. Saya pikir di kata saya masuk kata rempang. Ya, orang-orang kecil yang mengganggu proyek akan diganggu. Nah, kalau orang kecil merasa bahwa anak mereka punya masa depan dalam Indonesia, katakan saja dalam demokrasi, reformasi, saya tidak takut segala macam radikalisme. Sebaliknya, kalau orang kecil merasa bahwa Indonesia itu milik mereka yang di atas, kita jangan heran kalau mereka mencari orientasi ideologis yang berbeda. Nah, yang saya melihat, saya tidak langsung bicara tentang hukum. Yang gawat itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan partai-partai. Kita kok tidak punya partai kiri? Itu bukan karena partai kiri dilarang, tetapi tidak dipilih. Saya kira itu trauma 65-66, kata kiri dikira komunis, komunis dikira begini. Jadi memang tidak dipilih. Tapi suatu demokrasi tanpa partai kiri sebetulnya nggak masuk akal. Tapi pada petani kecil, nelayan kecil, orang yang hidup dari berdagang di pinggir jalan ini, kalau kita tanya, kalian mestinya pilih partai mana, ya tidak bisa dikatakan. Tidak ada partai kita tidak punya orientasi ideologis. Orientasi itu orientasi dinastik. Dinasti yang selalu ada seorang atau beberapa orang pemimpin. Dan itulah bisa ganti pemimpin tapi orientasi tidak ada. Nah, yang saya khawatirkan kalau korupsi jalan terus, kalau partai-partai mudah diadopsi oleh pemerintah, lalu kita akan kemana? Kita akan mengalami menjelang pemilu setengah tahun macam-macam kritik. Saya juga macam-macam kritik. Yang tidak saya dengar itu kritik dari Dewan Perwakilan Rakyat. Lah kok dari partai-partai saya tidak dengar suara apapun
mengenai apakah persiapan pemilu itu positif atau negatif atau sebagainya. Kok wakil-wakil kita diam? Nah, kalau orang untuk masuk DPR harus bayar, yang saya dengar minimal 5 sampai 10 miliar rupiah. Sesuatu yang banyak dari kita belum pernah melihat mungkin 1.000 saja jarang. Gaji saya yang terakhir 10 tahun yang lalu itu di Triagara 5,5 juta. Nah, berapa bulan nggak boleh makan, berapa tahun nggak boleh makan sampai mau menjadi wakil rakyat. Ya kalau begitu, orang yang masuk DPR hanya orang yang amat kaya atau yang punya sponsor. Saya tidak mengatakan bahwa mereka itu dengan sendirinya korup, itu tidak. Tidak perlu mengatakan itu. Tapi tidak mungkin mereka mewakili orang yang kecil. Ya saya selalu ceritakan, saya pernah tanya sama seorang wakil rakyat Bundestag, pemerintah Jerman, DPR Jerman, yang kesini saya tanya, Pak, boleh tanya, Anda itu dari saku Anda sendiri bayar berapa sampai bisa duduk di Bundestag? Dia menjawab, saya bayar kurang lebih 13.000 euro. Itu 200 juta rupiah. Di sini 5 miliar. Di negara yang rata-rata belum sekaya Jerman. Nah, saya khawatir kalau lantas terjadi bahwa partai-partai itu katakan saja dibeli oleh pemerintah. Tentu saja pemerintah perlu dukungan dalam DPR. Kalau nggak salah waktu Jokowi mulai tahun 2014, beliau mendapat dukungan di DPR 40% atau kurang sedikit itu. Akhirnya jauh lebih banyak. Pada prinsipnya tidak keberatan, tetapi kalau lalu partai itu praktis mendapat masing-masing dapat sesuatu yang menjanjikan, entah kementerian, entah kita punya BUMN itu demi gotong royong dan sebagainya, lah di situ dapat tempat ya di mana perwakilan rakyat. Dan lalu kita jangan heran kalau undang-undang menjadi apa istilahnya tadi, bukan tadi dikatakan itu, bukan itu yang saya maksud. Tadi dikata bohong itu, ya bukan rule of law, tetapi rule by law ini buang. Ya itu akan terjadi, kita melihat, lah kok sekarang misalnya masih tinggal beberapa bulan, mereka cepat-cepat memasukkan undang-undang yang sebetulnya masih kontroversial, problematis, yang tidak dibicarakan. Itu tidak beres. Itu akan berarti bahwa kita, demokrasi kita menurut saya akan habis. Kalau suatu pemerintah didukung oleh hampir semua partai, lalu eksekutif bisa berbuat apa saja. Saya menyebutkan ini mungkin sedikit keliru, sistem Xi Jinping, hanya di situ dia didukung oleh partai komunis, bisa berbuat apa saja, juga berjasa Xi Jinping, Cina itu berhasil sesuatu yang luar biasa dalam waktu 10 tahun, mengangkat 800 juta orang dari kemiskinan, itu luar biasa. Tapi di tempat kita bukan partai komunis tentu saja, tetapi keuangan, jadi mereka menguasai keuangan yang di atas. Itu saya anggap amat sangat berbahaya.
hukum lalu menjadi, katakan saja, perintah eksekutif untuk bagaimana menjalankan negara ini, dan demi kepentingan mereka yang para oligark, para plutokrat hidup dari itu. Saya kira saya berhenti sekarang, Pak, sebelum bicara lebih lama. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo.